إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه أما بعد يقول الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول في آية أخرى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ويقول في آية أخرى الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون ويقول صلى الله عليه وسلم من سأل الشهادة بالصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. Hadratul mukarramin, jamaah salat Jumat, mudah-mudahan Allah senantiasa meridhai, memuliakan dan mengampuni kita semua. Marilah sama-sama kita memanjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan taufiknya kepada kita sehingga pada siang yang penuh berkah ini kembali kita semua dimudahkan untuk bersama-sama bertakarrub kepadanya melalui ibadah Jumat. Marilah kita bermohon kiranya niat kita, langkah kita, takarrub kita Allah Subhanahu wa taala berkenan menerimanya. Allah membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Allah catat di dalam lembaran-lembaran amal kita. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara puncak penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia korbankan jiwanya, raganya, hartanya untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah janjikan kepada orang-orang yang berjihad di jalan Allah akan mendapatkan asy-syahadah, yaitu mati fisabilillah, mati dalam keadaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah puncak kemuliaan yang Allah berikan kepada setiap hamba yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah dengan mengorbankan jiwanya, hartanya, ikhlas karena semata-mata untuk mencari ridha Allah, maka mereka akan mendapatkan syahadah, yaitu mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk hamba-hamba kekasih Allah yang tahu hakikat kemuliaan daripada jihad fisabilillah, mereka begitu bersungguh-sungguh merindukan asy-syahadah. Mereka bersungguh-sungguh mengharapkan mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan mereka mengharapkan dua kebaikan, antara kemenangan dalam kemuliaan atau antara mati sebagai syuhada. Mereka mengatakan wa innahu la jihad nasrun aw istishhad, sesungguhnya ini adalah jihad di jalan Allah. Bagi orang-orang yang berjihad tidak ada lain kecuali dua pilihan, nasrun aw istishhad, antara dia mati sebagai syahid atau dia menang dalam kemuliaan. Dan itulah yang dirindukan oleh orang-orang yang tahu hakikat dari kemuliaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita membaca bagaimana sejarah orang-orang hebat, para
kekasih Allah yang sudah menjadi syuhada, Sayyidus Syuhada Hamzah bin Abi Thalib atau Amr bin Jamuh. Dalam perang Uhud dikatakan Amr bin Jamuh mengatakan, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, andai saya mati dalam perang ini, apakah saya akan menjadi ahli surga?" Lalu Rasulullah SAW mengatakan iya. Lalu dia mengatakan, "Demi Allah, saya tidak akan pulang sampai saya mati syahid di sini." Begitulah mereka bersungguh-sungguhnya untuk meraih mati syahid, karena ini merupakan satu kemuliaan yang luar biasa. Dalam riwayat disebutkan bahwa mereka untuk meraih syahid, untuk mengikuti berperang, mereka tidak ada rasa takut. Semua mereka semangat untuk mendapatkan syahid jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan di kalangan remaja mereka pun mereka sudah menyiapkan. Para sahabat mereka sudah berlatih untuk berperang, latih untuk memainkan pedang, menombak, memanah. Dan dia menunggu-nunggu kapan ada saatnya Rasulullah memberikan kesempatan untuk berjihad. Lalu mereka mendaftar. Sampai disebutkan ada 2 orang pemuda, ada 2 anak-anak yang datang kepada baginda, "Ya Rasulullah, izinkan kami ikut berperang." Lalu diperiksa sama baginda. Ternyata 2 anak ini yang satunya diizinkan, yang satunya lagi tidak. Lalu yang tidak diizinkan bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kenapa saya tidak diizinkan sedangkan sahabat saya diizinkan?" Kata baginda, "Iya, kamu belum waktunya. Kamu lebih kecil atau lebih pendek dari dia." "Ya Rasulullah, benar, mungkin saya lebih pendek, lebih kecil. Tapi ketika sehari-hari saya bergulat dengan dia, saya yang menang." Ini menggambarkan betapa keinginan mereka untuk menjadi syahid, ya, itu betul-betul tertanam kuat di dalam hati mereka. Sampai disebutkan dalam sejarah bahwa hampir semua peperangan-peperangan orang-orang muslim menghadapi orang-orang kafir, orang musyrik, itu selalu orang-orang muslim itu jumlahnya lebih sedikit. Dalam perang Badar, umat Islam mungkin 300 sampai 320, sedangkan orang musyrik sampai 1000. Tapi Allah menangkan orang-orang muslim. Dalam perang Uhud, mungkin orang muslim sekitar 1000, orang-orang musyrik mungkin 3000 sampai 4000. Dan begitulah sampai disebutkan ketika Khalid bin Walid mengirimkan surat kepada pembesar Romawi, dia mengatakan, "Wahai aslim taslam, wahai penguasa Romawi, berislamlah kalian. Kalau enggak, kalian harus membayar jizyah, membayar pajak. Wa illa ji'tukum birijal yuhibbunal maut kama tuhibbunal hayat." Kalau kalian tidak mau juga membayar pajak, membayar jizyah, maka akan saya datangkan pasukan yang mereka mencintai mati sama dengan kalian mencintai hidup. Itu rahasianya kenapa walaupun umat Islam itu pasukannya selalu lebih sedikit, tetapi menang dalam peperangan. Kenapa? Karena musuh-musuh mereka adalah, kalau umat muslim itu menginginkan kematian, bagi mereka mati atau hidup itu sama saja, mati syahid atau hidup mulia. Sedangkan mereka orang-orang kafir, mereka berperang karena ingin selamat, ingin hidup. Mungkin ada yang terpaksa juga karena dipaksakan untuk berperang. Sehingga dalam beberapa momen peperangan selalu dimenangkan oleh umat Islam, walaupun umat Islam jumlahnya lebih sedikit dari mereka. Inilah gambaran betapa mereka bersungguh-sungguh untuk meraih syahadat, meraih mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka bersungguh-sungguh untuk mendapatkan mati syahid? Karena tahu hakikatnya bahwa puncak kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang berjihad di jalan Allah adalah berikan mati syahid. Dan sesungguhnya orang-orang yang mati syahid Allah kasih kemuliaan. Pertama disebutkan dalam Al-Quran, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira bahwa orang-orang yang mati syahid di jalan Allah mereka itu benar-benar mati. Artinya mereka mempunyai kedudukan yang beda dengan orang-orang mati yang lain.
bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, tetapi mereka hakikatnya hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam satu riwayat bahwa ruh-ruh mereka itu ada di burung-burung. Allah ciptakan burung di surga, lalu ruh-ruh mereka ada di tembok burung itu, lalu dia ajaklah keliling berkunjung atau menempat berkeliling melihat surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam satu riwayat bahwa orang-orang yang mati syahid sebagaimana disebutkan dalam hadis, Rasulullah SAW mengatakan lisyahidi sab'u hisalin. Orang-orang yang mati syahid itu Allah berikan 7 keistimewaan. Yang pertama dikatakan yaghfirullahu lahu fi awwali daf'atin min dami. Pertama, Allah akan berikan pahala kepada orang yang mati syahid, ampunan sejak pertama kali darahnya mengucur dalam peperangan itu. Begitu dia terbunuh dalam peperangan, darahnya mengalir, maka saat itu pula Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosanya. Yang kedua, wa yura maq'adahu minal jannah. Yang kedua, Allah perlihatkan kepadanya tempatnya di surga. Maka tidak heran kalau orang yang mati syahid terlihat wajahnya itu tersenyum. Boleh jadi karena dia saat mati sudah Allah perlihatkan kepadanya tempatnya di surga. Yang ketiga, wa yuhalla alaihi hullatul iman. Allah pakaikan kepadanya pakaian keimanan, pakaian keagungan, pakaian yang begitu menunjukkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat dikatakan wa yuzawwaju alaihi sintaini wa sab'ina minal huril ain. Allah berikan kepadanya 72 istri dari bidadari. Dan yang berikutnya, yang kelima, Allah Subhanahu wa taala selamatkan dari azab kubur dan al-faza'il akbar, yaitu orang-orang yang mati syahid Allah bebaskan dari siksa kubur. Dan yang keenam, Allah Subhanahu wa taala pakaikan kepadanya yudha'u ala ra'sihi tajan minal yaquta. Allah perkenakan baginya mahkota kemuliaan terbuat dari yakut yang harganya, nilainya itu lebih bernilai daripada dunia dan seisinya. Dan yang ketujuh, kata baginda SAW, wa yushaffa'u fi sab'ina min ahlihi aw min aqaribihi. Allah berikan kesempatan untuk memberi syafaat. Memberi syafaat itu artinya memberikan pertolongan. Dengan izin Allah, orang yang mati syahid diberikan kesempatan untuk menolong, menyelamatkan kerabat-kerabatnya 70. Bapaknya, ibunya, saudara-saudaranya yang seharusnya disiksa, seharusnya masuk neraka, diberikan syafaat karena kemuliaan mati syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau mereka tahu hakikat dari syahadah ini, maka tidak heran kemudian para sahabat itu berlomba-lomba untuk meraih mati syahid. Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam Al-Qur'an, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhir wa ma badalu tabdila. Dari kalangan orang-orang mukmin ada orang-orang yang begitu bersungguh-sungguh berjanji untuk syahid di jalan Allah, berjanji untuk membela agama Allah. Wa minhum man qada nahbah. Di antara mereka sudah ada yang kesampaian hajatnya, mimpinya untuk menjadi syahid sudah kesampaian. Seperti baru-baru ini Syekh Ismail Haniyah, sebelumnya Syekh Mahmud Ar-Rantisi, Syekh Ahmad Yasin, Syekh Ahmad Muhammad Abdul, dan begitu juga banyak para syahid syuhada. Mereka sudah sampai kepada apa yang Allah janjikan, yaitu mendapatkan kemuliaan sebagai syahid. Wa minhum may yantadhir, tapi di antara yang lain juga ada yang masih menunggu-nunggu. Wa ma badalu tabdila, dan mereka tidak akan merubah komitmennya untuk mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana, siapakah orang-orang yang mati syahid ini? Adalah orang-orang yang meninggal di dalam jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan bahwa syahid itu ada 3 macam. Yang pertama, syahid ad-dunya wal akhirah. Syahid dunia akhirat, yaitu orang-orang yang berperang di jalan Allah
dengan niat untuk meninggikan kalimat Allah dengan ikhlas, lalu mati di medan perang. Itu yang disebut dengan syahid dunia dan akhirat. Mereka tidak usah disolatkan, mereka tidak usah dimandikan, cukup mereka dikuburkan dengan pakaian yang dikenakan. Bahkan kalau yang berlumuran darah, dipendam sama dikuburkan dengan lumuran darahnya. Yang kedua adalah syahid dunia. Syahid dunia, bagaimana syahid dunia? Orang mengira bahwa dia itu adalah mati syahid karena dia berperang di jalan Allah, tetapi niatnya mungkin untuk mendapatkan harta rampasan, niatnya untuk supaya dibilang pahlawan atau seterusnya. Maka secara hakikatnya dia adalah orang yang syahid dunia, tetapi kita melihatnya adalah sebagai seorang mujahid. Tetapi di sisi Allah dia hanya syahid dunia saja. Di akhiratnya tidak diterima di sisi Allah SWT. Dan yang ketiga adalah syahid akhirat. Syahid akhirat menurut para ulama ini jumlahnya sangat banyak. Syahid akhirat adalah semua orang yang bersungguh-sungguh berjihad di jalan Allah dengan ilmunya, dengan tenaganya, dengan apa saja yang Allah berikan, apa saja yang dia berikan untuk meninggikan kalimat Allah, dan dia ikhlas walaupun dia mati tidak ada di medan perang. Makanya kata baginda sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaimana contoh orang yang mati syahid akhirat. Kata beliau, man sa'ala syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazila syuhada wa in mata ala firasi. Siapa yang bersungguh-sungguh menginginkan mati syahid, maka Allah akan sampaikan kepadanya derajat mati syahid walaupun dia mati di atas tempat tidurnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemuliaan sebagai syuhada, sebagaimana doa kita, wa amitna 'ala syahadati fi sabili. Ya Allah, matikanlah kami sebagai syahid di jalan-Mu. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.